tanpa Jadi kalau yang namanya kendaraan tadi sebenarnya berhubungan erat dengan masalah rayonisasi yang kemarin itu sangat menjadikan heboh ya di beberapa kota, terutama di kota Bandung yang masalah rayonisasi. Tetapi kalau menurut saya banyak efek-efek yang positif dari rayonisasi sehingga menghilangkan yang namanya sekolah-sekolah favorit, terus orang-orang deketan ke sekolahnya sehingga tidak menimbulkan yang namanya efek kemacetan yang terjadi di mana-mana. Yang namanya di Bintaro sekolahnya misalnya di mana? Kelapa Gading misalnya. Kasihan Kang. Ya karena saya pernah baca kalau nggak salah ya, anak sekolah itu jarak dari rumah ke sekolah di kendaraan tidak boleh lebih dari 20 menit. Oh 20 menit Lebih ya? dari itu anak-anak akan stres. Jangankan stres oleh pelajaran, oleh jalanan pun Jalan udah pun stres. Jadi kebayang bebannya begitu berat. Makanya anak saya dari rumah ke sekolah hanya jarak 1 kilo. 1 kilo, jadi bisa 5 jalan menit. kaki lagi ya? Enggak juga sih, kasihan sih. Jadi pakai jalan kendaraan. begini. Oh gitu. Lo naik roller coaster ke sekolahnya? Sampai Anak saya mah dekat sekolahnya. Saya sengaja pilih di situ, kebetulan sekolahnya bagus, jaraknya dekat. Kalau Ya, di memang- Jakarta udah dari dulu Pak, rayon itu. sistem rayonisasi Ya. udah dari dulu ya? Dari dulu, umpamanya satu rayon ada 3 sekolahan atau iya. 4 biasanya gitu. Ini harus ke sini, ke sini, ke sini. Yang SD ini harus ke SMP ini. Iya, iya, iya. Yang SMP ini harus ke SMA. Oh ini. jadi udah diterapkan dari dulu kalau yang di Sudah Jakarta lama, ya? ya. Oh soalnya yang hebohnya itu kemarin-kemarin itu di Bandung soalnya ya. Ada beberapa tempat karena ada beberapa sekolah yang memang selalu menjadi favorit. Kalau sekarang kan semuanya sudah hampir semuanya rata lah semuanya. Kenapa Pak Jarwo ada yang Kalau mau disampaikan? swasta nggak bisa dirayonisasi Pak. Nggak bisa kalau Ya, biasanya swasta dia sih. kan bebas-bebas. Iya bebas karena dia swasta. Pak Jarwo sendiri setuju dengan sistem rayon Kalau seperti ini? negeri, nah itu ada Ada rayon kan di rayon kalau negeri. ya. Kalau yang swasta kan bebas. Hmm. Pak Jarwo sendiri gimana? Nah kalau swasta, Swasta bebas. Karena kan kalau swasta dia kan sendirian, tidak terikat oleh kepentingan negerinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Calon Tong, gimana nih? Jadi caranya supaya dengan demikian kan orang nggak usah harus pakai kendaraan, ya? Nggak terlalu jauh-jauh seperti 20 menit harus ditempuh misalnya. Memang saya berharap ya, sekolah itu harus nyaman untuk siswa. Jadi ketika menuju sekolah saya sudah mengalami kesulitan, itu akan sangat mengganggu proses belajar. Dan itu nanti akan berefek kepada pendidikan yang tidak maksimal untuk siswa. Tapi kadang-kadang kita memang tidak bisa memberlakukan aturan itu tanpa payung hukum yang jelas. Bisa saja sekolah memperlakukan, ada sekolah yang melarang siswanya untuk membawa roda 4, apalagi cuma rodanya. Itu kan sangat merepotkan. Betul. Tapi bawa kendaraan ke sekolah nggak apa-apa. Ada juga yang boleh. membebaskan gitu, tapi membawa sekolah ke kendaraan ya nggak boleh. Nah, karena bukan repot. Itu juga ribet, juga nggak mungkin juga. Tapi kita tidak hanya bisa melarang atau mengatur tanpa bisa memberikan solusi. Solusi. Sekolah ini kan butuh sarana dan prasarana. Iya. Salah satunya adalah transportasi. Makanya ketika siapapun itu ya, entah itu sekolah, entah itu pemerintah, entah itu dinas pendidikan atau siapapun bisa mewujudkan yang namanya misalnya bus sekolah. Itu kan sangat membantu siswa. Pemda DKI sudah menerapkan itu. Nah, salah satunya contohnya seperti itu. Sudah sekarang pakai ada ini ya, ada bis sekolah ya. Ada bis sekolah Pak Din. Jadi enak kalau ke sekolah tinggal masuk bus, kan sudah sekolah. Itu bus sekolah. Bukan. Bis Maksud- sekolah tuh bukan gitu maksudnya. Anak-anak itu naik bis itu. Nah, yang sekolah itu bisnya. Anak-anaknya di situ. Kalau ini sekolah enggak. setir mobil juga kan udah ada tulisannya belajar Pak. Iya. Iya mungkin pada belajar di situ kan. Iya belajar, iya kayak. Kalau di luar negeri itu ada udah banyak sekolah yang mempunyai asrama sendiri. Di sini juga ada yang Nah, makanya kita bandingkan sekolah pendidikan dengan sarana asrama yang dimiliki untuk siswanya yang bertempat tinggal jauh, itu biasanya hasil pendidikannya itu bisa dikatakan lebih baik. Boarding school maksudnya atau gimana nih? Misalnya kayak TNI sekolah yang itu ada asramanya. di Magelang tuh apa tuh? Inilah. Taruna Nusantara. Betul. Itu kan kualitas pendidikannya jadi semakin lebih terjaga. Disiplinnya mungkin ya. Disiplin juga Ya, termasuk betul. karena pengajaran itu bukan hanya ketika berada di kelas, tapi dalam kehidupan sehari-hari di luar pulang jam sekolah pun mereka masih bisa
dikontrol, diatur dan juga dilatih kedisiplinannya. Iya, betul. Kalau sekolah umum kan begitu pulang sekolah itu sekolah Bebas. sudah tidak punya tanggung jawab. Pengawasan ada di orang tua. Orang tua. Betul. Itu kan sangat efektif. Hmm. Jadi ya seperti itu tadi, jarak antara dia tinggal Ke dan sekolah. sekolah itu relatif sangat tidak mengganggu dan dia senang-senang aja melakukan itu tanpa merasa harus males berangkat. Kan ada orang yang bolos bukan karena dia masalah pelajaran, tapi males berangkatnya. Ini mungkin masih bisa dipaksa, mungkin orang tuanya sekalian Iya. berangkat kerja diantar. Nah kalau males pulang, ini kan repot. Iya, nginep di mana dia? Masa nginep di kelas? Artinya masalah itu bisa bertambah banyak. Betul, betul. Jadi saya dukung apapun usaha yang dilakukan untuk memotong jarak antara tempat tinggal dan sekolah, misalnya dengan rayonisasi atau sarana transportasi yang nyaman khusus untuk anak sekolah. Ya, moga-moga dengan harapan seperti ini, tidak membawa kendaraan seperti itu, akan menghemat yang namanya biaya untuk Seperti contoh di Jepang. transportasi. Di Jepang kenapa? Di contoh? Jepang itu anak SD Jepang itu nggak ada yang sekolah di Thailand. Oh iya. Jauhan, Iya ya. Pak. Karena sistem rayon Jauhan. mereka. Rayon. Iya, Dan sistem itu rayon. bagus. Guru seperti saya ini dituntut untuk memberikan atau menyampaikan metode belajar yang Betul. membuat siswa itu merasa senang dan nyaman. Anak itu merasa fresh karena gurunya menyenangkan. Betul. Jadi saya mengajari anak itu dengan cara ya yang sepertinya mereka tidak merasa belajar. Ya. Padahal sebenarnya memang nggak belajar. Mereka Loh. aja yang nggak merasa. Gitu. Ada sistem belajar yang dari pagi Pak Denny, setengah 7 masuk Setengah pagi, 7 masuk pagi. pulangnya jam 4 sore. Apakah kualitas belajar secara keilmuannya bisa bagus atau tidak? Saya yakin bahwa dia tidak merasa bahwa dia itu belajar Tapi sih. nggak melelahkan siswa itu Pak Denny, kalau dari pagi belajar terus Enggak kan sampai sore. Sabtu libur. Iya, ini maksudnya dari pagi. Kenapa nggak jam? Enggak, ini Kang Maman katanya hari Sabtu libur, saya mau ajak pergi. Kau ngomong sama Bapak. Oke, sekarang waktunya Kang Maman. Seragam sekolah, tepat seperti yang diucapkan Kang Ronald, berfungsi mengajarkan kerapihan, memupuk rasa kedisiplinan, dan membangun semangat kesetaraan. Kita berbeda, beragam, tapi setara di hadapan ilmu yang sedang kita tuntut. Tapi berseragam jangan sampai menimbulkan kesalahan berpikir, menciptakan semacam grandiosity, menganggap diri dan sekolahnya lebih baik dari sekolah lain. Seragam saya adalah gambaran sekolah favorit dan kamu bukan. Saya unggulan dan kamu bukan. Itu yang tidak boleh terjadi. Berkaitan dengan adanya usulan memasang berbagai tulisan bernada himbauan dan ajakan kebaikan yang kalimatnya seperti slogan-slogan di seragam pelajar, mungkin niatnya baik. Tapi saya teringat dengan kalimat Suhogi, patriotisme tidak muncul dan tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan. Seseorang baru dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal objeknya, bukan slogan semata. Jadi seorang pendidik sejati menanamkan apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro, ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, tutwuri handayani bukan di bajunya, tetapi ditanamkan ke dalam hati dan jiwanya. Jadi kuncinya, lebih baik ajarkan, contohkan dengan perbuatan untuk diamalkan, bukan sekedar ditempelkan di seragam sekolahan. Iya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Saksikan terus ILK setiap hari Senin dan juga hari Selasa jam 20.30 hanya di Trans 7. Selamat malam dan sampai jumpa. Tonight I'm gonna have myself a really good time. I feel alive.